Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pujian, segala bentuk penghormatan, segala bentuk sanjungan, segala bentuk peribadatan kita, semuanya itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya pun tercurahkan kepada para sahabatnya, kepada istrinya, dan kepada kita sekalian yang selalu istiqomah untuk menempuh risalah agama Islam ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena akhir zaman sepertinya telah nampak di hadapan mata kita. Yang diantaranya adalah salah satu ciri-ciri fenomena akhir zaman adalah bermunculannya emas di mana-mana. Di Kongo kita melihat ada gunung emas. Di Libya ada juga didapati gunung emas. Di daerah kita Parigi Motong ini boleh kami katakan bermunculan emas di mana-mana. Dan salah satu fenomena akhir zaman adalah Allah Subhanahu wa taala memunculkan emas. Kemudian yang kedua adalah adanya kematian yang tiba-tiba. Kematian yang tiba-tiba ini adalah salah satu juga fenomena akhir zaman. Yang pada malam harinya sehat-sehat, subuhnya, paginya kita dapati saudara kita, teman kita telah meninggal dunia. Ini pun juga adalah fenomena akhir zaman. Jamaah sekalian, yang menjadi bentuk pertanyaannya adalah bagaimana seandainya kita yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan sementara dalam kondisi iman yang terendah. Alhamdulillah jamaah sekalian, jika kita yang Allah Subhanahu wa taala matikan dalam keadaan tiba-tiba dalam posisi iman yang lagi di atas. Bagaimana jika kita yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan secara tiba-tiba dalam kondisi iman yang lagi minimalis? Nauzubillah summa nauzubillah. Dan jemaah sekalian, sebuah hal yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya itulah Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan orang tersebut. Jamaah Jumat qulubukum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghimpun hati kita dengan ketakwaan. Bagaimana sih cara mengukur tingkat keimanan kita? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zanul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepadamu untuk melaksanakan salat Jumat. Berarti jamaah sekalian, kita dimanapun kita berada, dimanapun saudara kita berada, yang pada saat hari Jumat ini datang ke masjid, berarti dia dikategorikan orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah, fas'au, untuk lizikrihi, mengingat Allah. Kemudian tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih bagus bagimu, lebih baik bagimu
jika kalian mengetahui. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumus tafsir mengatakan, jika ada informasi yang dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, entah setelahnya ada perintah atau kemudian ada larangan, itu sekaligus bagaimana cara kita mengukur tingkat keimanan kita. Perkara sholat Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fas'au, bersegeralah. Pada saat Jumat ini kita bersegera antusias untuk melaksanakan sholat Jumat, berarti tingkat keimanan kita pun seperti itu. Bersegeralah memperbagus pakaian, memberikan wangi-wangian, melaksanakan sunnah-sunnah yang Rasulullah Muhammad SAW tuntunkan kepada kita. Sebegitu bagus pula keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perintah salat ini rata-rata jamaah sekalian, salat dimulai dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Berarti jamaah sekalian, iman itu berbanding lurus dengan kualitas salat yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersemangat jemaah sekalian, kita bergegas untuk menunjukkan tingkat salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebegitu pula tingkat keimanan kita. Kemudian semakin malas kita, semakin acuh tak acuh, semakin cuek dengan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti sebegitu pula tingkat keimanan kita. Bagaimana jamaah sekalian dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita yang pada saat Jumat kali ini masih banyak teman-teman kita yang abai, masih banyak yang sibuk dengan pekerjaannya, masih banyak di pasar yang mencari sekeping dunia jamaah sekalian, tidak melaksanakan sholat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jamaah sekalian, sebagaimana tingkat antusias kita, bersegera kita untuk melaksanakan Jumat kali ini, dapat kita katakan sebegitu pula tingkat keimanan yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian banyak nada-nada cibiran dari teman-teman kita. Ada juga orang yang sudah sholat, sudah hitam jidatnya, jenggotnya sudah panjang, kemudian orang tersebut masih melaksanakan nahi mungkar, masih melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami katakan jamaah sekalian, bukan salatnya yang salah. Sekali lagi, bukan salatnya yang perlu kita salahkan, namun kita kembali kepada individu orang tersebut. Apakah bacaan salatnya sudah sempurna? Apakah kehusyuannya sudah bagus? Apakah tumakninahnya sudah sempurna? Kemudian sudah benarkah untuk apa ia salat? Jamaah sekalian, menyangkut tujuan salat adalah, salat ini jamaah sekalian tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah fasta'inu fas'au li zikrihi. Tujuannya adalah untuk lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian, kita datang salat Jumat seperti ini tidak hanya sekedar mendengarkan khutbah, kemudian salat, kemudian pulang. Tetapi tujuan pelaksanaan salat Jumat ini adalah untuk li zikrihi, untuk lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Li zikrihi, zikrullah adalah memiliki dua makna. Yang pertama, zikrullah adalah keadaan yang mampu untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat tersebut terdorong kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, segala jenis ibadah dinamakan dengan zikir. Salat itu jamaah sekalian pun dinamakan Allah Subhanahu wa taala li zikrihi. Al-Qur'an surat Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu faqimus salata li zikrihi. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk lebih mengingatkan Anda kepada aku. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami informasikan bahwa kita ini yang sudah berumur 40 tahun
sudah melaksanakan sholat Jumat sebanyak, kalau kita laksanakan secara rutin, 1650 kali. Pertanyaannya jamaah sekalian, sudahkah sholat Jumat yang sering-sering kita laksanakan ini membuat kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah sholat Jumat yang kita lakukan ini lebih meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa bagi kita yang sudah berumur 40 tahun, kemudian sifat dan tingkah laku kita masih begitu-begitu saja. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, "Waman balagal arba'ina walam yaglib khairu sarrahu falyatajahhas ala ilan nar." Apabila umurmu sudah 40 tahun, kemudian sikap dan tingkah lakumu tidak mau berubah untuk lebih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persiapkan dirimu untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab umur 40 tahun adalah sebuah umur fase kematangan. Apalagi engkau cari? Umur 40 tahun sudah matang usiamu, sudah tumbuh ubanmu. Kemudian nikmat apalagi yang membuatmu ingkar dan lalai akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah sekalian, jangan sampai kita banyak berangan-angan untuk mencapai akhirat, banyak berangan-angan untuk mencapai surga yang tinggi, namun kita enggan, kita malas, kita lalai untuk bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah syair Arab, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna syafinata lam tajri alal yabasi." Banyak orang yang menginginkan kebahagiaan, banyak orang yang menginginkan surga, namun orang tersebut enggan untuk meniti jalan untuk untuk mencapai keselamatan tersebut. Fa inna syafinata lam tajri alal yabasi. Sesungguhnya kapal tidaklah mungkin berjalan di atas daratan. Mimpi kita jamaah sekalian menginginkan surga yang tertinggi, Jannatul Firdaus, namun kita tidak bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat qulubukum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menghimpun hati kita dengan sifat-sifat ketakwaan. Kemudian zikir yang kedua adalah yang diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan Al-Quran adalah sebagai keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan ingat tersebut membuat kita terjauh dari perbuatan maksiat. Pertanyaannya jamaah sekalian, dengan seberapa puluh kali, seberapa ratus kali, seberapa ribu kali kita melaksanakan sholat Jumat seperti ini, sudah sejauh manakah sifat sholat Jumat tersebut yang merupakan zikrullah untuk lebih menjauhkan kita dari perbuatan maksiat? Jamaah sekalian, jangan sampai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16 menimpa kepada kita. Yang surah ini jamaah sekalian merupakan teguran buat para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat saja jamaah sekalian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita ini umat yang akhir zaman. Apa tegurannya jamaah sekalian? Ketika para sahabat masih di Mekah, yang pada saat itu masih terkekang, sulit untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian sahabat yang ketika hijrah ke Madinah sudah mendapatkan kelapangan, sudah mendapatkan setitik dunia, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alam ya'lil ladzina amanu an tahsaw qulubukum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihim ilal amadu faqad qulubuhum wa qasirun minhum fasikun." Ini jamaah sekalian teguran buat para sahabat-sahabat terdahulu. Apalah tah lagi kita lebih layak, lebih patuh untuk mengingat surah ini jamaah sekalian. Artinya, hai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tibakah waktunya bagimu untuk mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh secara khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepadamu. Janganlah seperti mereka yang berlalu masa, orang-orang yang menerima Alkitab kemudian
berlalu masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan sebagian di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian, jangan sampai nikmat keamanan yang kita laksanakan membuat kita lalai untuk melaksanakan perintah sholat. Jangan sampai nikmat keamanan, nikmat harta yang kita dapatkan secuil membuat kita lalai untuk banyak-banyak belajar, banyak-banyak mentadaburi isi Al-Quran. Saudara-saudara kita di Palestina, jamaah sekalian, yang dengan desiran peluru masih mau belajar Al-Quran, apatah lagi kita, jamaah sekalian. Banyak sarana-sarana untuk mau belajar. Yang belum hafal, yang belum tahu huruf Al-Quran, silahkan belajar di Rosa. Kemudian setelah itu tingkatkan, baca, fahami, kemudian berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Sebab jamaah sekalian, surga yang kita dapatkan sesuai dengan hafalan yang kita hafalkan, jamaah sekalian. Oleh karena itu, Iqra, bacalah, ilmuinlah. Jangan merasa bosan untuk mau mengilmui agama ini. Jangan merasa lelah, jangan merasa letih untuk mau mengilmui agama ini. Sebab yang kesemuanya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa wa'dika mahtata'tum. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zamdik faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa razikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.